Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Selin dengan NIM 23016094. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tataran fonologi, di mana tujuan pembuatan video presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah pengantar linguistik umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rida Hasnur Ulia, MPD. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas runtunan bunyi-bunyi bahasa. Kata fonologi secara etimologi berasal dari kata fon dan logi. Fon artinya bunyi, dan logi artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fonetik, dan yang kedua yaitu fonemik. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris phonetics, yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Kencono menyatakan bahwa fonetik adalah ilmu yang menelaah bunyi bahasa. Sejalan dengan pendapat tersebut, Cher mengemukakan bahwa fonetik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa yang tidak fungsional. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Dalam fonetik akustik, bunyi-bunyi bahasa dikaji dari segi frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mengkhususkan objek kajiannya pada cara bunyi bahasa sampai ke telinga seseorang. Selanjutnya yaitu proses terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa terjadi karena proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, atau rongga hidung. Udara yang keluar dari paru-paru harus melewati pita suara yang berada dalam posisi terbuka agar udara bisa keluar. Setelah melewati pita suara, udara diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dan diteruskan ke udara bebas. Hambatan terhadap udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru dapat terjadi mulai dari bibir atas dan bawah hingga tempat paling dalam yaitu anak TK. Proses terjadinya bunyi bahasa disebut proses artikulasi, dan alat-alat yang digunakan adalah bibir atas, bibir bawah, gigi atas, gigi bawah, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak TK. Selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi bahasa dibedakan menjadi bunyi nasal dan bunyi oral. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya hambatan. Bunyi bahasa dibedakan menjadi bunyi vokal, diftong, dan konsonan. Selain itu, bunyi bahasa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lama bunyinya, derajat penyaringan, perwujudannya, dan ada tidaknya tegangan arus udara pada waktu diartikulasikan. Contoh bunyi keras termasuk bunyi letup tak bersuara yaitu P, T, C, K. Bunyi geseran tak bersuara yaitu S, dan bunyi vokal. Contoh bunyi lunak termasuk bunyi letup bersuara yaitu B, D, J, G. Bunyi geseran bersuara yaitu Z, dan bunyi nasal M, N, N, bunyi liquida R, L, bunyi semivokal W, Y, dan bunyi vokal A, I, U, E, O. Selanjutnya yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Pirhar menyatakan fonemik adalah ilmu tentang bunyi yang fungsional. Bunyi fungsional disebut dengan fonem. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek kajian fonemik adalah fonem. Fonem sendiri adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna.
Dengan demikian, semua bunyi yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti disebut fonem. Umpamanya, bunyi I dan A dalam bahasa Indonesia bersifat membedakan arti, seperti pada contoh kata di bawah ini, yaitu mati dan mata, maki dan maka, kali dan kala, padi dan pada, lagi dan laga. Selanjutnya ada jenis fonem. Fonem dibedakan atas dua macam, yaitu fonem primer dan fonem sekunder. Fonem primer adalah fonem-fonem yang terdiri atas bunyi-bunyi bahasa. Fonem primer disebut juga dengan fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem-fonem yang berupa bunyi yang diperoleh sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Fonem sekunder adalah hal-hal lain yang juga dapat membedakan arti. Fonem sekunder disebut juga dengan fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Tekanan, intonasi, jeda, dan juncture atau transisi bunyi dengan bunyi merupakan fonem sekunder. Selanjutnya yaitu alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti. Umpamanya pada kata belok, fonem O dilambangkan dengan O, sedangkan pada kata ruko, fonem O dilambangkan dengan O. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alofon dari suatu fonem hanyalah merupakan variasi bunyi yang tidak ada pengaruhnya terhadap makna atau arti dari bunyi bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah pola kemunculan fonem dalam bahasa yang dipelajari. Dalam pembelajaran fonologi, distribusi fonem dibagi menjadi vokal dan konsonan. Contoh distribusi fonem dalam bahasa Indonesia adalah fonem ng yang hanya muncul di akhir kata, sedangkan fonem n muncul di tengah dan akhir kata. Yang terakhir yaitu fonotaktik. Aturan pengurutan fonem untuk membentuk suatu fonologis yang lebih besar dalam bahasa dinamakan fonotaktik. Satuan fonologis yang dimaksudkan adalah suku kata atau silabel. Silabel adalah satuan runtunan bunyi yang ditandai oleh satu satuan bunyi yang paling nyaring. Kenyaringan itulah yang menandai silabel. Sekian presentasi dari saya mengenai tataran fonologi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.